Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Presiden PKS Ahmad Saihu mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat yang digelar pada Kamis 20 Juni lalu. Dewan Pimpinan PKS pada rapat Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Meski PKS merupakan partai dengan perolehan kursi terbanyak di Jakarta, yakni 18 kursi, namun tidak bisa begitu saja mendaftarkan Anies Sohibul ke Komisi Pemilihan Umum. PKS perlu berkoalisi dengan partai politik lain demi memenuhi syarat minimal 22 kursi di DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan pasal 40 UU Pilkada, pasangan calon kepala daerah baru bisa didaftarkan ke KPU jika mendapat dukungan 20% dari DPRD atau 25% suara hasil pemilu terakhir. Dengan demikian, PKS masih membutuhkan 4 kursi lagi untuk bisa mengusung Anies Sohibul sebagai calon gubernur wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Sejauh ini sudah ada 3 partai yang berpotensi menjalin kerjasama dengan PKS di Pilgub DKI Jakarta, yakni PKB, Nasdem, dan PDIP. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengarkan perbincangan Kompas TV dengan juru bicara PKS M. Khalid dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Mas Khalid, tapi kan PKS nggak bisa sendirian kalau Pilkada Jakarta, tentu harus ada kawan. Nah tadi siapa sahabat yang sudah diajak komunikasi, yang sudah kasih feedback, siapa aja, partai mana saja? Yang sudah sinyalnya kuat dan cukup positif merespon adalah Partai Nasdem dan PKB ya tentu kawan seperjuangan di Pilpres kemarin ya, dan kita juga sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan di Nasdem dan PKB. Pak Ahmad Saihu juga sudah berjumpa dengan Pak Surya Paloh untuk mengkomunikasikannya. Oke, tapi kan kalau PKS hari ini mengumumkannya paket. Nah, responsnya PKB dengan Nasdem seperti apa? Apakah artinya PKS juga masih membuka diri kalaupun cawagupnya ini masih harus diskusi dengan partai koalisi nantinya? Nah, nanti coba Kompas TV tanya kepada Partai Nasdem dan PKB ya. Tadi katanya apa? Baru komen soal Mas Aniesnya doang. Iya, sinyalnya ya bagus, positif dengan pasangan Anies Sohibul Iman bagus. Tapi untuk lebih jelasnya silakan Mbak Friska dan teman-teman Kompas TV untuk menanyakan. Tapi PKS terbuka ya, kalaupun masih ada diskusi dengan partai koalisi nantinya dari sisi PKS? Ya tentunya begini, kita melihatnya seperti ini. PKS adalah partai pemenang di Jakarta dengan 18 kursi, kita butuh tambahan sekitar 4 kursi lagi untuk bisa menggenapinya. Tentu ini adalah amanah yang begitu besar dari warga Jakarta untuk PKS agar segera menentukan pilihan, dan itu keinginan dari warga Jakarta begitu kuat kepada kami untuk segera menentukan pilihan itu, dan kami menangkap aspirasi masyarakat Jakarta. Saya ke aspirasi itu dan kemudian terwujudkan dalam pasangan Anies Sohibul Iman. Saya ke Mas Burhan, menggarisbawahi yang dikatakan Mas Khalid bahwa kan punya 18 kursi PKS, artinya PKS mau menegaskan bahwa PKS punya kursi terbanyak loh di Pilkada Jakarta. Posisi tawarnya PKS dan juga kemungkinan koalisinya seperti apa kalau Mas Burhan membaca? Ya, memang saya menduga ada perkembangan sangat positif ya dan dinamis dalam waktu 1-2 hari terakhir. PKS mengubah keputusan yang menurut saya cukup drastis ya. Awalnya mengusung Mas Sohibul Iman sebagai calon gubernur, kemudian hari ini Mas Sohibul Iman diminta untuk menjadi pendamping Mas Anies Baswedan. Artinya kalau misalnya tidak ada sinyal positif dari minimal satu dari partai yang selama ini dekat dengan PKS, saya kira sulit buat PKS untuk mengubah keputusan menurunkan posisi Mas Sohibul Iman dari cagup menjadi cawagup. Jadi sepertinya memang ada pertemuan yang positif terutama antara Pak Saihu dengan Surya Paloh. Tetapi lagi-lagi dalam konteks elektoral, Friska, itu bukan sekedar
memastikan Mas Anies dan Sohibul Iman mendapatkan tiket, tetapi juga harus menghitung secara matang apakah duet ini itu paket yang lengkap untuk memenangkan pilkada atau tidak. Ini winning template ataukah tidak? Karena ini penting nih, karena kalau kita lihat dari sosok Anies maupun Ustadz Sohibul Iman itu berasal dari captive yang sama. Daya tarik dari dua tokoh ini itu terutama kelompok Muslim religius yang tinggal di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan sebagian Jakarta Pusat. Kekurangan Mas Anies itu ada di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dan itulah yang terefleksikan di hasil Pilpres kemarin. Jangan lupa Mas Anies itu kalah loh di Jakarta. Dan kekalahan telak Mas Anies terutama di dua wilayah, Jakarta Barat dan Jakarta Utara, yang notabene PKS lemah di sana. Jadi PKS menang di Jakarta, lagi-lagi berasal dari kantong yang sama dengan Anies Baswedan. Nah, jadi kalau misalnya Mas Anies dan Sohibul Iman jadi dijodohkan untuk berlaga di Pilkada Jakarta, PR buat keduanya lagi-lagi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dan pada titik itu, ya, itu PDI Perjuangan justru yang punya kelengkapan secara elektoral karena basis PDI Perjuangan di dua wilayah itu. Tetapi lagi kan PDI Perjuangan punya kepentingan untuk kadernya ya, sebagai cawagup Anies Baswedan. Dan kalau misalnya ini yang terjadi, memang perlu kesepakatan antar elit sekali lagi untuk memastikan Anies Baswedan dan Ustadz Sohibul Iman bisa berlayar. Nah tadi kan untuk menutupi captive di Jakarta Barat dan Jakarta Utara itu sebenarnya dikuasai PDI Perjuangan di pilkada lalu. Nah ngomong-ngomong soal ini, Mas Khalid, apakah sudah ada komunikasi dengan PDI Perjuangan? Kalau sejauh ini kan Mbak Puan ngasih sinyal ya semua nama dipertimbangkan, komunikasi politik dan seluruh partai politik juga akan dilakukan. Kami tentu melakukan kajian ya secara survei, kemudian pandangan bagaimana perilaku pemilih dan sebagainya secara mendalam, dan apa-apa yang kemudian kita lihat pada proses di dalam pemilihan ini sudah berdasarkan evidence base atau berdasarkan data-data yang kami miliki. Tentu kalau kita lihat skor sementara saat ini Mas Anies nyaris tak tertandingi ya, dan sangat tinggi sekali. Artinya capacity to win atau kapasitas menang dari Mas Anies sangat tinggi. Dan kami Partai Keadilan Sejahtera tentu memiliki bukan hanya pada sosok kandidat Pak Sohibul Iman yang memang sudah memiliki profil yang cukup mumpuni, tapi juga memiliki hampir merata di mesin politik yang kita miliki. Dan catatan-catatan yang sudah disampaikan Mas Burhan kita sangat paham sekali, dan itu saya pikir juga bagus sebagai masukan. Tapi perpaduan antara tokoh Pak Sohibul Iman sebagai tokoh dan kemudian Pak Anies sebagai tokoh yang begitu kuat untuk sebagai kandidat calon gubernur dan wakil gubernur, itu adalah perpaduan yang sangat bagus dengan kemudian mesin politik PKS yang sangat baik. Tentu kami menyadari kita harus merangkul sebanyak-banyaknya pihak ya, parpol yang akan parpol tentu bukan hanya dalam kepentingan kita membuat tiket untuk maju, tapi kita juga ingin memperluas basis dari pemilih itu sendiri. Dan tentu kita juga menunggu nih siapakah lawan tanding dalam kompetisi di pilkada mendatang. Nah, Mas Burhan membacanya siapa kira-kira lawan yang sepadan untuk Mas Anies Baswedan? Kalau secara koalisi kan ini masih sangat cair, masih dinamis. Parpol lain juga masih wait and see kan, di mana posisi tawarnya cagupkah, cawagupkah. Tapi sejauh ini bisa dibaca atau tidak sih siapa potensi lawan yang bisa sepadan dengan Anies? Kalau Mas Anies jadi berlaga di Pilkada Jakarta tahun ini, kemungkinan besar koalisi Indonesia Maju itu akan mengajukan Ridwan Kamil. Memang masih ada keberatan dari Golkar karena Ridwan Kamil masih diperlukan suaranya terutama dalam mempertahankan dominasi Golkar di Jawa Barat. Tetapi di antara tokoh yang dimiliki oleh koalisi Indonesia Maju, menurut saya memang hanya Ridwan Kamil yang punya potensi secara elektoral untuk menyaingi Anies Baswedan. Nah, di luar itu mereka nggak punya opsi. Dan itu pula yang menjelaskan mengapa Budi Satrio Djiwandono, kemudian nama-nama lain yang sebelumnya sempat diroketkan, tetapi layu sebelum berkembang. Jadi pertimbangannya memang sangat elektoral. Tapi lagi-lagi yang menarik buat saya Friska itu PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan itu seperti terkunci ini sekarang. Satu sisi suara PDI Perjuangan cukup besar di Jakarta,
tetapi mereka tidak punya tokoh yang kuat secara elektoral, tetapi mereka punya dua pilihan. Satu, Ridwan Kamil, secara politik sulit buat PD Perjuangan untuk mendukung Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil bagian dari pola ya. Sementara yang tersedia berikutnya adalah Anies Baswedan. Dan kalau misalnya Anies berjodoh dengan Sohibul Iman, maka PD Perjuangan tidak punya pilihan lain kecuali memilih yang ada. Nah, karena PD Perjuangan nggak cukup juga untuk mengusung calon sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Jadi menurut saya langkah PKS untuk mengusung paket Anies dan Sohibul Iman itu langkah cantik untuk stealing the show, sekaligus juga mengunci supaya Mas Anies tidak dilirik oleh kader dari partai lain, termasuk dari PD Perjuangan. Jadi PKS is stealing the show. Kita lihat berikutnya siapa-siapa saja yang akan membuat langkah cantik di Pilkada Jakarta. Ya Mas Khalid, singkat saja waktu kita sudah habis. Sedikit. Ya, kami setuju sekali dengan Mas Burhan. Memang kalau pertarungan di Pilkada Jakarta ada Ridwan Kamil akan berkompetisi di Jakarta, saya kira akan menjadi kompetisi atau show yang menarik. Oke. Nanti kita akan lihat siapakah yang akan dipilih dari Koalisi Indonesia Maju atau bahkan PDI Perjuangan. Terima kasih untuk waktunya.